Hai keluarga Permetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Permetan. Yes guys, buat kalian yang sering bertanya sama saya, Bu, Rumah Permetan tidak mengeluarkan produk untuk membunuh hama ya. Kayaknya mungkin karena sekarang ini kan lagi musim hujan ya, nanti panas ya. Saya sendiri di sini mengalami yang namanya adanya hama, padahal saya udah rajin main air tiap hari. Yang kedua adalah kalian yang mungkin agak jarang misting atau siram airnya ya, bisa terjadi adanya kutu-kutu ataupun dilema-dilema penyakit-penyakit seperti pes yang lain bisa datang ya, atau hama pengganggu yang lain itu bisa datang. Oke, jadi di sini saya akan umumkan bahwa Permetan meluncing produk untuk jawaban kalian semua. Produk apakah itu? Kita tonton videonya. Yes guys, ini adalah Bio XY. Bio XY ini adalah triple protection for your plants from Permetan ya. Ini adalah produk baru yang kami akan launching ya di bulan 10 ya. Bulan 10, mungkin nanti di bulan 9 ini akan ada untuk pre-launchnya, soft launchingnya ya. Ini produknya masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Ini jawaban buat kalian semua yang dilema sama kutu-kutuan, terutama ya kutu-kutuan ataupun misalnya ada tanaman yang kena lonyot daunnya ya, kena layu atau tanamannya daunnya ada tangkainya yang bermasalah ya. Ini bisa menjadi jawaban untuk kalian ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya memang penyakitnya ada di batang ya guys ya, saya kembalikan lagi ke intinya ya. Kalau misalnya penyakitnya ada di batangnya memang udah ada red spot, apalagi aglonema, itu harus dibongkar dan dipotong. Tapi untuk misalnya yang surface ya, yang ada di permukaan seperti kutu-kutuan, ini menjadi jawaban buat kalian ya. Ini untuk kalian. Kenapa saya bilang di sini triple protection for your plants ya. Bio XY ini terdiri dari dua cairan, si merah dan si kuning sesuai dengan warnanya ya. Dan si merah si kuning ini bersifat triple protection. Yang pertama, dia satu mencegah ya. Dia mencegah supaya tanaman kita jangan terkena hama dengan dosis 2 mili per liter. Jadi ini 2 mili, ini 2 mili ya. Yang kedua, dia bisa berfungsi untuk membunuh hama atau pes yang ada di tanaman kalian secara kontak ya, secara kontak itu dengan dosis 4 mili ya, 4 mili per liter. Itu bisa kita berikan itu untuk pencegahan seminggu sekali. Untuk pengobatan itu bisa kita berikan 3 hari sekali selama 3 minggu untuk tanaman-tanaman yang sudah terserang hama. Dan yang ketiga, ini guys ya, ini bukan sekedar protection biasa, tapi ini dia mengandung asam amino. Kalau kita bilang asam amino esensial Cile, dia memiliki asam amino yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Bayangin guys, kalian pakai pestisida ya, yang fungsinya juga untuk pertumbuhan tanaman. Saya sama ini tidak pernah pakai pestisida guys. Kenapa saya tidak pernah pakai pestisida? Kalau kebun ya, kayak bapak saya nih, petani nih, kebunnya berhektar-hektar, dia menggunakan pestisida kimia di kebunnya ya, karena berhektar-hektar kayak gitu, apalagi tempat yang luas, hamanya banyak banget, hamanya bisa banyak banget. Akhirnya dia pakai yang bersifat kimia karena dia lebih cepat ya, lebih cepat, tapi juga berbahaya. Nah, kalau kita di rumah ya, kita menggunakan pestisida yang kimia di rumah kita, saya nggak tahu efek sampingnya, karena saya juga belum pernah melakukan researchnya ya. Tapi saya membayangkan, bayangin aja yaitu hama yang kayak gitu ya, maksudnya binatang-binatang kecil kayak gitu aja mati gitu ya, mati karena bahan yang kimia. Apalagi kita manusia, kalau misalnya kita hirup terus-terusan, residunya kan otomatis pasti akan ada.
Bahkan pestisida kimia itu harus benar-benar protectionnya pakai Google ya, pakai masker yang khusus ya, pakai APD-nya harus lengkap, handskun ya. Itu harus dilaksanakan. Tapi kalau misalnya kayak gini, guys, Bio XY ini bahkan untuk saya yang kulitnya sensitif ya, saya ini kulitnya sensitif, saya nggak bisa kena minyak telon, saya nggak bisa kena jeruk nipis, tapi saya kalau misalnya pakai menggunakan Bio XY ini, saya tidak pernah pakai sarung tangan ya, saya nggak pernah pakai sarung tangan dan aman ya guys ya. Bio XY ini dua begini ya, ini 250 ml, ini 250 ml, jadi ini kurang lebih 500 ml. Satu botol 250 ml bisa dipakai 2 ml per liter sampai 4 ml per liter untuk tanaman yang terserangan hama tiap 3 hari selama 3 minggu. Tapi nanti akan ada poin penting yang akan saya sampaikan ke kalian mengenai fakta sick plants ya. Sick plants itu tanaman yang sakit mengundang hama. Bingung kan? Nanti saya sharing ya literaturnya di sini nih ya. Nanti saya sharing ya ke kalian bahwa tanaman-tanaman yang sakit itu mengundang hama. Bayangin aja nih, ada tanaman sakit, ada tanaman sehat. Tanaman sakit yang terserang hama, yang sehat tidak. Kenapa bisa gitu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Makanya penting buat kalian untuk memastikan meriset, meregenerasi tanaman kalian di rumah supaya disehatkan, ya, supaya disehatkan. Dan waktu sudah sehat, bagaimana maintenance dijaga supaya tanamannya sehat. Nutrisinya harus dipenuhi. Oke, sekarang ayo kita unboxing ini guys, si Bio XY dari Rumah Permetan. Oke, ini kita tinggal buka ya. Ini kertas seperti ini ya. Ini di bundling ya seperti ini. Oke, ini kita buka ya guys ya. Ini kita buka. Ini saya buka di sini. Kemarin saya waktu live saya tanya mau botolnya yang mana, ternyata banyak yang milih botolnya yang ini. Ya udah ya, ini si Bio Y ya, terbalik ternyata ya guys ya. Dok, kenapa dia harus dua gitu? Ini masing-masing ada fungsinya dan dia tidak boleh digabung kecuali waktu kita mau pemakaian ya, ya. Ini aman banget dia di dalam sini. Lalu ini Bio X-nya. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Jadi kalian dalam satu paket ya, itu akan mendapatkan Bio X dan Bio Y ya. Bio X dan Bio Y 2 botol seperti ini ya, dalam satu bundling seperti ini. Takarannya sendiri tadi sudah saya sebutkan, ini kurang lebih dalam 1 liter air itu 2 mili untuk pencegahan tiap minggunya bisa kalian semprot, dan untuk pengobatannya bisa sampai 4 mili ya, 4 mili per liter masing-masing ya, banyak banget ya. Jadi maksudnya satu botol kayak gini nih bisa awet banget. Kalau misalnya kalian ini bisa 125 liter ya, satu begini nih berarti kalau misalnya pun kalian pakainya 4 mili ya, kalau misalnya pun pakai 4 mili bisa 60 literan ya, bisa 60 literan. Kalau misalnya ini malah bisa sampai 120 kalau pakainya 22 mili per liter masing-masing ini, jadi bisa sampai 60 sampai 120 mili ya, 120 liter ya, pemakaian 60 liter sampai 120 liter untuk 2 seperti ini ya. Jadi ini enak banget dan ini ada tutup dalamnya. Ini nggak usah dulu saya buka karena saya udah ada yang saya buka ya guys ya. Ini seperti ini kemasannya, botolnya ya. Oke guys, saya punya 2 contoh tanaman ya, 2 contoh tanaman. The first one ini tanaman yang sakit tidak terurus ya. Ini tanaman yang sakit tidak terurus, coba lihat ini kalian dari dekat ya. Ini tanamannya berkutu ya, dan bukan sekedar kutu tapi kutu sisik. Ini satu karena faktor penempatannya tidak baik, yang kedua ini tanamannya sebenarnya tanaman sakit. Tanamannya sudah tua banget ini dan harusnya saya regenerasi ya, saya potong ulang gitu ya, saya regenerasi biar bawahnya tetap menghasilkan anak. Kasihan tanamannya ya. Ini juga saya kelalaian karena apa? Karena ini saya tempatkan di pojok ini ya, jadi saya nggak paham dianya sakit, daunnya juga mengecil. Cara mengenal ini tanaman yang sakit, kalau udah daunnya mengecil, kalian harus paham ini tanamannya maunya apa. Ini udah mencapai usia maksimalnya sebenarnya, harusnya saya regenerasi. Ya, ini tanaman yang sakit, lalu yang ini tanaman yang sehat ya.
Tuh sehat banget. Ini nggak ada drama-drama kutu-kutuan, nggak ada. Bahkan ini yang ada marah dia ya, karena akarnya sudah pada naikkan semua nih. Tuh akarnya pada naikkan. Ini sudah, ini udah perlu reporting nih. Ini sama-sama aglonema ya. Ini satunya namanya Evita, yang ini namanya aglonema restiana ya. Jadi Bu, gimana tadi cara dosisnya gitu? Kita untuk tanaman yang terserang itu bisa kita pakaikan itu sampai 4 mili ya. Tadi saya bilang sampai 4 mili. Ini saya punya semprotan di sini ya, semprotan. Waktu penyiramannya kapan? Paling bagus itu penyiramannya sore ya. Sore dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu yang terbaik. Nah, ini 1,5 liter, oke? 1,5 liter sprayernya. Ini saya masukkan dulu untuk yang pencegahannya ya. Untuk yang pencegahannya tadi kan saya bilang 2 mili ya. 2 mili, tapi kalau kalian mau ngasihkan 4 mili juga nggak ada masalah. Ya, misalnya ini saya masukkan ya. Ini tutup botol luarnya kurang lebih 30 mili guys ya. Ini tutup botol dalamnya. Ini kurang lebih 5 mili ya. Nah, BioX itu seperti ini warnanya. Itu seperti ini warnanya tuh ya, seperti ini. Lalu EY-nya ini kurang lebih warnanya seperti ini ya. Makanya saya bilang tadi merah dan kuning ya, merah dan kuning. Nah, ini untuk satu begini 1,5 liter tadi kan 4 mili ya, 4 mili. Jadi kurang lebih kita butuh 1,5 liter sekitar 6 mili aja ya. Ini kan 5 mili ya guys ya, 5 mili. Ini kita isikan aja 5 mili ya. Tuh, sampai full gini ya. Sampai full, agak lebih dikit juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah kita tambahin lagi ya. Ini enaknya pakai kayak gini, nggak perlu. Nah, ini kita kembalikan lagi ke sini. Ya, emak-emak ya, nggak mau rugi ya. Ini kita tutup kembali si BioX-nya. Lalu yang ini sama ya, sama kita gunakan juga kurang lebih kita gunakan kurang lebih 5 mili juga, 6 mili ya. Jadi saya bikinnya full banget tuh, sampai hampir mau tumpah ya. Nih 1,5 liter. Jadi ini untuk dosis pengobatan ya. Ini yang tanaman sehat boleh nggak dikasih dosis pengobatan? Boleh, nggak ada masalah. Oke, kita jangan lupa disediain tisu, karena untuk apa? Kalau kutu sisik guys ya, selain disemprot dia harus dilap sama tisu ya, harus dilap sama tisu, harus diklentein kutu sisik itu gitu. Tapi nanti kita lihat perbedaannya pakai setelah dikasihkan sama BioXY sama sebelum pakai BioXY ya. Tuh, sama sebelum pakai BioXY. Oke ya guys ya, ini kita kerjakan. Ini kita aduk dulu ya. Ini saya kerjakan dulu yang sakit. Jadi saya semprot dulu tanamannya yang sakit ya guys ya. Ini saya mungkin berdiri atau duduk aja deh dulu yang ini ya. Ini saya duduk aja dulu ya. Ini sudah dikocok-kocok seperti ini ya. Ini kita semprot tanaman yang sakit dulu ya guys ya. Ini cara semprotnya gimana? Ini tadi kan saya sudah bilang ya, tanaman yang sakit itu mengundang hama. Apalagi kalau misalnya tanamannya sampai sebanyak ini ya hamanya ya. Bu, saya udah pakai fermentan tapi kenapa tanamannya bisa berhama? Ya guys, hama itu bukan dari media tanamnya. Hama itu dari lingkungan kita tuh, kayak gini nih. Tuh, banyak sekali kutunya nih. Coba kita cabut yang ini nih. Yang di sini nih, ya, yang belum kita semprot. Ini kan udah ada kutu sisiknya nih. Ini susahnya minta ampun guys, ngelepasinnya ini. Ya, kutu sisik ini tuh susah ya ngelepasinnya. Nih, ini kutu sisik nih, mudahan kelihatan ya. Nih, susah ini ngelepasnya. Tuh. Jadi kalau tanaman kalian ada yang klorosis daunnya ya, hilangan warnanya, sampai pakai kuku. Ini susah nih ngelepasnya. Nanti kita ini semprot, baru nanti kita diamin dulu 15 menit ya. Nih.
Nah kayak gini, si yang tadi ada semut-semutannya udah pada kabur nih guys, udah pada kabur. Ini ya, dia membasmi hama melalui kontak langsung ya guys ya. Jadi ini untuk hama dia bahaya, tapi untuk tangan kita nggak bahaya nih guys tuh, ya, nggak bahaya ya. Ini kita semprot aja seperti ini ya. Di medianya boleh disemprot Bu, boleh, tapi jangan disiram ya. Nih sudah cukup seperti ini ya, seperti ini. Kita diamin dulu dia. Tadi kita udah semprot semuanya ya, udah kita semprot semuanya, kita diamin dulu kurang lebih 15 menit ya, sambil kita lap-lap dulu yang lain. Oke, ini ya guys ya, untuk tanaman yang sehat ya, ini sehat banget ya, ini sehat banget. Ini dengan dosis yang 4 mili bisa nggak? Bisa ya. Nih, ini nggak ada kutunya sama sekali guys. Nih saya kasihkan aja dia untuk pencegahan. Baru nanti setelah ini saya lap dulu yang sehat ini ya. Nih, nanti saya lap juga ini. Ini setelah dikasihkan ini pun jadi cantik mencelining dia guys ya. Belakang-belakang daunnya terutama untuk pencegahan ya. Tuh, dia langsung nempel tuh. Ya dia kan memang protectionnya dia lewat kontak ya. Jadi kalau misalnya ada hama langsung lewat kontak langsung mati itu hamanya ya. Ini kebetulan memang nggak ada. Ini karena tanaman sehat yang saya ambil ya. Ini karena sering main air aja jadi lumut. Yang di sini nih lumut ini ya, bukan hama. Nih daunnya, belakang daunnya ya. Lalu di tangkainya jangan lupa ya. Tangkainya kalian semprotin di tangkainya. Wah, kebetulan ada laba-laba di sini guys. Tuh ya. Ini ada laba-laba di sini. Dia langsung kebingungan guys, ini mau kemana dia? Tuh. Dia nggak suka di situ. Ya. Maaf ya. Ntar lagi tuh pasti akan mati dia guys. Kebetulan banget ini nggak disengaja loh ada laba-labanya di sini. Tuh, nggak lama nih udah ini. Tuh, sudah mulai keneng dia. Aduh, kasihannya, maaf ya. Maaf ya laba-laba ya. Ya, inilah namanya. Kita biarkan aja dulu ini ya, baru kita kerjain yang ada penyakitnya ini ya. Oke, ini saya bawa cotton bud ya untuk ketiak-ketiaknya ya. Yang ini saya pakaikan tisu untuk daunnya ya. Mau pakai sponsnya cuci piring juga boleh ya, untuk ngelapin si daunnya ini ya. Kalau misalnya memang mau lebih hemat, kebetulan di sini pas lagi ada tisu, jadi ya udah saya pakaikan tisu aja. Ya, saya sering banget ditanya, Bu, kalau kutu sisik gimana penanganannya? Dilap ya ibu-ibu. Jadi habis disemprot, tinggalkan 10 menit, 15 menit ya. Tuh, langsung PNTA. Nah, loh. Ya, gampang banget dia ngelenteinnya. Nih, juga di bagian depan dibersihkan. Wah. Ini dia seperti lahir baru deh ya, guys ya. Untuk satu tanaman ini nih langsung bersih dia ya. Nih, saya kerjakan yang lainnya ya. Wah, ini guys ya, coba lihat nih, sampai bopong-bopong kayak gini nih, tuh, nih kutu sisiknya nih, ya, ini sampai seperti ini kelentean nih, ya ini sampai kelentean seperti ini. Makanya kalau misalnya kayak gini pun ya, ini harus sabar, ya telaten ini ngerjain ini harus telaten memang.
nggak bisa langsung kita berharap dianya itu. Lalu untuk tanaman yang memang sudah terserang seperti ini ya guys, kan kutu ini ada telurnya ya, yang nggak kelihatan sama mata kita. Jadi kalau misalnya kutu sisiknya seperti ini ya, kita udah kelentei sekalipun ya, kelentei sekalipun, Bu saya udah ada kutu sisik tapi udah saya semprot muncul lagi gitu. Misalnya apapun pestisida yang kalian pakai di rumah yang sifatnya kontak ya, sifatnya kontak ya, sama seperti kalau di dunia kedokteran ada itu obat untuk kutu ya, dia pengaplikasiannya harus minggu sekali, nanti minggu depannya diulang lagi untuk membunuh kutunya lagi gitu. Bersih semuanya sudah, daun barunya nggak ada yang kena guys. Ini masih sehat nih tanamannya, coba lihat, ini akarnya banyak. Kenapa saya bilang dia masih sehat? Ini daun barunya muncul guys, ini juga muncul, sudah muncul nih ya. Dan ini problemnya di mana? Di batangnya ini ya. Lalu yang memang daerah sulit-sulit seperti ini pakai kanten bat aja gini, digugurin gini aja ya. Tuh. Oke, ini untuk tanaman yang sakit tadi ya guys ya, sudah bersih dia ya, udah bersih. Nanti ini tiap 3 hari disemprot, baru nanti dilihat kalau misalnya memang masih ada, dibersihkan lagi ya. Oke, tanaman yang berikutnya yang ini ya, tanaman yang sehat ini tadi, saya berdiri saja ini ya. Ini ya, tanaman yang ini. Oh iya, satu lagi, itu tanaman yang kena kutu tadi ya, yang kena kutu tadi, tanaman sakit tadi, itu jangan lupa ya guys, dipisah ya dari tanaman yang sehat. Nih, ini kita lap aja kayak gini, boleh Bu, tanamannya dilap Bu, biar bersih, boleh ya guys ya. Ini kalian mau lap kayak gini, kalau tanaman kalian tidak sebanyak tanaman saya di sini, ataupun mungkin lebih banyak dari tanaman saya ya, ini mau dilap kayak gini boleh ya, mau dilap kayak gini boleh nih ya, tapi lap-lap pakai tisu ya guys ya, jangan dilap pakai spons kasar ya. Nih kalau kayak gini mau dilap pakai tisu boleh Bu, kalau dibiarkan kering aja boleh nggak? Boleh ya, boleh, tapi coba kalian lihat ya, ini setelah disemprot sama Bio XY nih, buset, tuh cakep kan, mengkilat toh, memang ya, mengkilat, bersih dia. Oke ya, sudah seperti ini ya, mau kalian lap semua boleh, kalau maupun dibiarkan bisa aja ya. Nanti kan kalau saya kan rajin misting kayak gini, besoknya di misting boleh ya, disiram sama air daun-daunnya boleh ya. Untuk Bio XY ini dia memang sifatnya sebagai triple protection ya, triple protection untuk tanaman kalian, mencegah, membunuh, dan juga dia memiliki asam amino sebagai nutrisi untuk tanaman kalian ya. Untuk buat kalian yang tanamannya menunjukkan gejala-gejala sakit ya, gejala-gejala sakit seperti yang ini ya, jangan lupa tanamannya dikerjain ya, ini harusnya dipotong ya. Nanti pertumbuhannya dia tumbuh, tapi dia pertumbuhannya tidak terlalu bagus ya. Bayangin aja ini daunnya gede terus ini kecil ya, kasihan ya. Sebenarnya ini udah harusnya dipotong. Bisa juga dicangkok, nanti numbuhkan akarnya, baru setelah tumbuh akarnya baru kita potong, boleh juga ya. Ini untuk launchingnya Bio XY ya guys ya, jadi bisa perlakuannya untuk tanaman yang sehat bisa, untuk tanaman yang sakit bisa, dengan dosis yang tadi sudah saya sebutkan. Dan produk ini ya guys sudah bisa kalian dapatkan di resellernya Fermetan ya. Silakan pre-order untuk produk ini, nanti akan dapat satu paketan seperti ini ya, dapat satu paket seperti ini, udah masuk 250 ml ini Bio X dan 250 ml untuk Bio Y-nya ya. Bio XY ini triple protection untuk tanaman kalian di rumah, dan ini organik. Sampai sekarang pun tangan saya nih ya, yang notabene sebenarnya alergian, ini masih mulus ya guys ya, masih mulus, dan ini aman untuk kita di rumah ya guys ya, itu yang paling penting. Mudahan ini membuat kalian makin semangat dalam berkebun ya, jadi supaya tidak ada drama-drama lagi sama si hama-hamaan. Oke, thank you guys for watching, selamat mencoba dan happy gardening with Fermetan. Salam sehat, salam hijau, sarangi.
Bye-bye. Dadah.